Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Atin Najmiah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, semester 7 kelas D dengan NIM 22810101005. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ilmiah ini, saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dan dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disebut juga dengan SDGs. Nah, pada materi ini saya membangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja integrasi isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. SDGs bukan hanya global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Nah, pendidikan agama Islam sendiri memiliki mandat profetik untuk membangun manusia yang beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Nah, oleh karena itu, integrasi SDGs bukan sekedar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu SDGs 4 mengenai pendidikan berkualitas, kemudian SDGs 5 berkaitan mengenai kesetaraan gender, kemudian SDGs 10 pengurangan ketimpangan, SDGs 13 mengenai aksi terhadap perubahan iklim, dan SDGs 16 yaitu mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas dalam PAI. Integrasi SDGs 4 dalam PAI menegaskan bahwa pendidikan Islam harus inklusif, ramah semua peserta didik, termasuk juga penyandang keberkebutuhan khusus. Kemudian berorientasi keterampilan abad ke-21 seperti menjalankan literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan open educational resource untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Nah, kemudian itu yang keempat, mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan seperti wakaf untuk pendidikan. Nah, hasilnya nanti PAI tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai SDGs 5 yang akan membahas mengenai kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran PAI sangat strategis dalam menentukan nilai kesetaraan gender. Berikut beberapa poin-poin penting yang harus ditekankan. Yang pertama yaitu Islam harus menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Contoh nyatanya itu seperti Khadijah radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu an, sebagaimana beliau dicontohkan sebagai tokoh intelektual dan pemimpin. Kemudian yang kedua, PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Nah, kemudian yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Kemudian SDGs 5 yang terakhir yaitu sekolah perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Nah, demikian guru PAI nanti akan menjadi agen penting dalam membangun budaya sekolah yang adil dan responsif gender. Nah, kemudian SDGs 10 yaitu pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Islam menegaskan beberapa prinsip, diantaranya yaitu prinsip al-adlu wa al-ihsan, yang artinya keadilan dan kebijakan sosial. Integrasi SDGs 10 dalam pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui yang pertama, penguatan ajaran keadilan sosial, anti diskriminasi, dan penghargaan terhadap keragaman.
Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya agar siswa dapat menghargai perbedaan ekonomi, etnis, maupun status sosial. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pengabdian masyarakat seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Nah, melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan lebih aplikatif. Selanjutnya, SDGs 13, yaitu aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Isu perubahan iklim adalah isu moral dan spiritual. Nah, Islam sendiri telah mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu penjaga bumi. Nah, integrasi SDGs 13 dalam PPAI dapat berupa beberapa poin, yaitu yang pertama penguatan ajaran Qurani, sebagaimana mengajarkan tentang larangan melakukan kerusakan atau disebut juga dengan fasad di al-ard. Nah, kemudian yang kedua membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia dan alam. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu melalui proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Nah, dengan ini, peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi terdorong juga untuk melakukan aksi nyata. Kemudian SDGs 16 yaitu mengenai perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. Nah, SDGs 16 sendiri sangat erat dengan spirit pendidikan agama Islam. Di antaranya yaitu untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan bermartabat. Implementasinya dapat meliputi pendidikan moderasi beragama, anti ekstremisme, anti kekerasan, dan kemudian yang kedua penguatan resolusi konflik melalui apa? Melalui dialog, musyawarah, dan empati. Kemudian adanya literasi kewargaan global atau global citizenship. Nah, tujuannya agar peserta didik dapat memahami peran mereka sebagai warga dunia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. Nah, PAI itu berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleran. Model integrasi dalam pembelajaran terdapat beberapa model implementatif yang dapat diterapkan. Di antaranya itu yang pertama, Project Based Learning atau biasa juga disebut dengan PJBL, berbasis SDGs. Nah, kemudian yang kedua yaitu Case Based Learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Kemudian yang ketiga yaitu implementatif yang dapat diterapkan dapat menerapkan kontekstualisasi ayat-ayat Quran dan hadis dalam isu global. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi lintas disiplin seperti PAI dengan geografi, PAI dengan sosiologi, mengenai ketimpangan, dan lain sebagainya. Integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam bukan sekedar penyesuaian kurikulum, melainkan penguatan visi prospektif pendidikan, pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam, upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Dengan demikian, PAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.